Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat coba. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin Mas Slamet untuk berdoanya. Dibantu siapa berdoa mulai. Terima kasih. Doa. Ada yang tidak masuk hari ini? Coba tengok kanan kirinya. Masuk semua? Ya, alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kan cuacanya tidak menentu ya. Dijaga kesehatannya. Jangan minum es cekik ya. Tahu es cekik mau? Nah, pakai es cekik. Esnya dari plastik tuh. Nah kan itu dicekik ya. Jadi anak-anak kalau haus kan ingatnya es ya. Karena saat ini suasananya panas kemudian hujan, dijaga kesehatannya ya biar tidak sakit. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu terlebih dahulu agar semangat. Ini saya lihat kok anak-anak kok loyo-loyo, kenapa sudah sekarang atau belum? Sudah. Lauknya apa? Telur. Yang lebih 3T, tahu, tempe, telur. Mari kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Semangat ya. Ya, 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi beberapa tantangan dan resiko dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial. Kemudian menunjukkan sikap kritis dan tanggung jawab kita dalam menggunakan teknologi yang berbasis kecerdasan artifisial. Kemudian yang ketiga, merumuskan cara sederhana dan menyajikan hasil diskusi tentang solusi menghadapi tantangan. Nah, sekarang coba pertanyaan. Ya, perhatikan. Kalian sering menggunakan asisten suara di HP? Pernah? Menurut kalian, apakah asisten suara ini tahu suara rahasia kalian? Tahu tidak? Yang kedua, kalian meminta robot menggambar hewan yang keren. Misalnya gambar kucing. Ternyata gambarnya aneh dan tidak sesuai dengan yang kalian inginkan. Pernah nggak seperti itu? Nah, kira-kira siapa yang salah? Robotnya atau kalian? Pernah nggak meminta gambar, tolong gambarkan saya kucing yang lucu. Ternyata gambarnya keluar tidak sesuai dengan harapan
benar hanya 5. Nah, berarti yang salah siapa? Yuk kita harus mikir sendiri. Jangan semuanya kita serahkan pada AI atau kecerdasan artifisial. Rencana pembelajaran ini adalah ceramah, kemudian tanya jawab, kolaborasi diskusi kelompok dan presentasi. Apa motivasi hari ini? Kita akan menjadi detektif teknologi. Kenapa kok bisa? Karena anak-anak tugas kita adalah menyelidiki berbagai masalah atau kasus. Nah, kan nanti kita diskusikan dengan kelompok. Berikutnya kemarin ya anak sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang apa? Manfaat kecerdasan artifisial. Nah, ingat ya manfaatnya banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan kita. Yang pertama apa? Memudahkan pekerjaan manusia, membantu kalian dalam belajar, mencari lokasi dan sebagainya. Perhatikan gambar kita masuk ke materi inti. Anak-anak pernah lihat gambar seperti ini? Apakah ini asli? Nah, ada original, ada fake. Kemudian itu gambar artis siapa itu? Gambar artis salah alamat ya. Ayu Ting Ting itu wajahnya dengan keempat gambar itu kira-kira yang asli mana? Yang ujung bawah. Berarti kalian juga bisa membuat seperti ini ya. Pernah mencoba? Tentunya anak-anak gambar ini kira-kira dapat menipu atau tidak? Dengan gambar yang wajah biasa itu bisa cantik, ya. Kemudian jadi seperti pria. Tentunya ini juga berbahaya, bisa menipu. Nah, sekarang kita masuk tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial. Yang pertama Nana, bahwa tantangannya itu ada tantangan yang pertama, tantangan teknis. Kita butuh data yang berkualitas. Artinya kalau data salah, hasilnya juga salah. Seperti tadi pertanyaan sebelumnya, gambarkan kucing, ternyata kucingnya itu gambarnya tidak sesuai dengan yang anak-anak inginkan. Berarti karena informasinya juga bagus. Kurangnya ahli dan keterbatasan akses, perlindungan data pribadi belum maksimal. Yang keempat, teknologi ini masih mahal. Kenapa? Karena belum semua bisa menikmati. Aturan dan keamanan harus hati-hati ya. Tantangan etika yang pertama plagiarisme. Ya, apa plagiarisme itu pernah dengar apa enggak? Mbak Isti? Beri tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, matur. Plagiarisme itu menyalin karya orang lain tanpa izin. Sekarang sudah canggih ya. Kalau kalian meniru menyalin titrek, nanti akan dibaca. Terus ada merah, berarti bukan karya sendiri. Caranya bagaimana? Diubah kalimatnya, bahkan bisa mengubah kalimatnya. Mungkin yang pertama kalimatnya aktif, dibuat seperti tidak aktif atau dibuat setelah lain itu kalian. Kemudian hoak dan miskonsepsi. Anak-anak pernah dengar istilah hoak? Hoak kan nggak benar. Apa hoak itu?
ya, atau kalau dalam istilahnya itu alat tufik, bahwa ini sengaja dibuat untuk menjatuhkan orang lain, memfitnah, kemudian mencari keuntungan pribadi atau ingin terkenal. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh, karena itu dapat menjatuhkan orang yang kita buat berita blognya tadi. Diskriminasi, pembedaan perlakuan kepada seorang atau kelompok, ya. Kemudian pelanggaran privasi, tindakan yang melanggar hak seseorang untuk menjaga informasi data pribadi agar aman dan rahasia. Anak-anak tantangan sosial. Jadi ternyata banyak ya. Tadi ada tantangan, ya, etika, tantangan ketimpangan akses teknologi anak-anak di rumah kalian. Sulit tidak kalau mengakses internet? Mbak Yayu, sulit apa enggak kalau untuk mengakses internet? Oh, ada wifi. Mbak Arfu, kesulitan enggak untuk mengakses internet kalau di rumah? Ada wifi. Ya, itu termasuk tantangan sosial, ya, ketimpangan dalam akses teknologi. Yang berikutnya penyebaran hoax dan deepfake. Ini anak-anak gambar atau video yang terlihat nyata, tapi sebenarnya itu bohong. Pernah lihat, ya, gambar teman kalian di DP cantik sekali, ya. Itu adalah memakai apa biasanya? Itu masuk apa itu? Gambar apa? Ya, gambar yang bisa menipu orang lain. Kemudian kurangnya edukasi masyarakat dan masyarakat kita yang tidak mengetahui penggunaan AI dengan aman, sehingga kalau ada berita klik tidak dibaca terlebih dahulu. Ini tadi kalau videonya sudah, ya. Tantangan etika dan resiko. Yang pertama, etika dan bias algoritma. Ya, apa itu? AI dapat mencerminkan bias yang ada dalam data digunakan untuk melakukannya. Kemudian ada pengangguran ajar otomatis. Anak-anak pernah dengar nggak? Pernah dengar di televisi itu bahwa tahun 2030 nanti pekerjaan manusia akan tergantikan oleh AI. Bahkan ada, ya, di YouTube itu pencipta, ya, AI, tapi malah dia harus di PHK karena pekerjaannya digantikan oleh AI. Ya, ngeri apa tidak? Ngeri, membayangkan kata para, ya, tokoh-tokoh tahun 2030 nanti dunia akan tergantikan dengan AI. Coba anak bayangkan kalau guru kalian nanti adalah robot. Nah, pernah nggak mikir seperti itu? Kalian belajar oleh guru robot yang tidak memiliki perasaan. Kalian jawab soal salah, berarti nilainya 0, ya. Karena apa? Karena AI itu adalah sesuai dengan data yang dimasukkan dalam programnya. Ini namanya diskriminasi atau ketidakadilan. Bahwa visualisasi data dan informasi data ini dijaga, ya, hati-hati, nak, ya. Jangan sampai data kalian bocor. Pernah ditipu orang, itu datanya dari mana? Telepon, dapat nomor telepon dari mana? Ya, dimasukkan grup juga dari mana? Nah, jadi bahwa ternyata tanpa sengaja kita masuk grup-grup yang banyak itu mempengaruhi atau memudahkan orang lain untuk menipu kita. Etika dan pusat penanganannya, regulasi dan kebijakan penggunaan pendidikan dan paket atau literasi digital ditingkatkan. Pengawasan orang tua, jadi anak-anak kalau menggunakan HP harus izin orang tua. Agar kalau ada informasi apakah tidak klik, salah memasukkan data. Peningkatan siber. Peran kalian apa, anak, sebagai generasi muda? Memahami cara kerja AI. Yang kedua,
mengembangkan AI yang etis dan adil, kemudian memanfaatkan secara positif dan mendorong transformasi digital. Nah, sekarang tugasnya kalian. Kira-kira anak-anak guru akan berikan setiap kelompok ya, ini sudah terbentuk kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi anak-anak guru akan berikan satu kasus, silakan kalian diskusikan, kemudian tentukan kira-kira kasus yang kalian hadapi ini bahayanya apa, solusinya apa. Nanti bisa dituliskan ya. Silakan anak-anak dicermati soal yang diberikan, dianalisis kira-kira dari kasus yang ada itu bagaimana analisisnya, bagaimana solusinya. Sudah selesai diskusinya? Silakan Mbak Muji maju mewakili kelompok 1. Ini hasil dari diskusi kelompok 1 Gubernur, yaitu kasus pertama bahayanya adalah ketergantungan, kemudian kesalahan informasinya, Rina tidak belajar dan tidak mengerti. Terus kelompok kami memutuskan bahwa solusi atau penyelesaiannya adalah gunakan 18 pembantu bukan menyelesaikan. Setelah pakai aplikasi, Rina harus mengecek ulang dan memahami artinya sendiri. Itu tadi Bu Nurul, terima kasih. Terima kasih anak-anak, sudah semua ya. Iya, jempolnya tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, mantap. Refleksi anak-anak tadi sudah luar biasa sekali dan pembelajaran ya, sudah hebat, aktif ya. Apa yang paling menarik dari materi ini? Jempolnya tuh, tepuk jempolnya. Kira-kira tantangannya tadi apa saja? Tantangan etika, sosial, dan teknis. Apa yang bisa kalian lakukan untuk menjadi pengguna kecerdasan artifisial yang bertanggung jawab? Pakai seperlunya, ubah yang positif. Luar biasa anak-anak. Terima kasih anak-anak hari ini. Untuk tugas selanjutnya adalah kalian silakan ya mencari kira-kira masalah yang ada di IMAPA berkaitan dengan AI ya, kemudian tentukan bahayanya dan solusinya. Terima kasih anak-anak menangkan dari ini. Dari Bu Nurul, terima kasih atas